Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat para warga, juga mahasiswa dan supir-supir angkot yang telah hadir. Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan sebuah isu yang amat erat kaitannya dengan kehidupan, terutama para supir angkot. Untuk itu, hal yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang visi modernisasi. Hadirin sekalian, transportasi adalah wajah kota Bogor. Kota yang maju ditandai dengan sistem transportasi yang maju, yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Bogor telah menjalankan kebijakan reduksi dan konversi angkot. Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat ada 459 unit angkot yang telah direduksi dan dikonversi. Langkah ini memiliki visi besar. Yang pertama, peremajaan kendaraan agar lebih layak dan aman untuk digunakan oleh para pengguna, maksudnya. Yang kedua, juga untuk mengurangi polusi udara dengan mengganti angkot tua yang tidak ramah lingkungan dan mewujudkan transportasi modern yang terintegrasi dengan sistem lain sehingga mobilitas warga lebih efisien. Dengan demikian, transformasi angkot bukan hanya soal kendaraan baru, namun juga tentang membangun kota Bogor sebagai kota yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Untuk yang kedua, tentu saja kebijakan ini akan menimbulkan dampak sosial. Yang pertama, rencana pemerintah untuk menghapus angkot berusia di atas 20 tahun mulai per 1 Januari 2026 telah memicu aksi protes supir angkot. Banyak sopir dan pemilik angkot merasa kebijakan ini mengancam mata pencaharian mereka. Mereka menuntut adanya apresiasi untuk reduksi mandiri yang telah dilakukan, serta menolak kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada mereka. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa di balik setiap angkot ada keluarga yang menggantungkan hidupnya pada mata pencarian, khususnya sebagai supir angkot. Jadi modernisasi transportasi di Kota Bogor tidak boleh berjalan dengan mengorbankan mereka. Untuk yang ketiga, mungkin ada solusi yang bisa kami tawarkan terkait masalah tersebut. Hadirin sekalian, transportasi ini harus dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ada beberapa solusi, yang diantaranya ada program pendampingan bagi para supir angkot maupun pemilik angkot yang terdampak agar mereka tidak kehilangan arah. Yang kedua, ada pelatihan keterampilan baru, misalnya saja menjadi pengemudi bus modern ataupun transportasi daring, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan sistem baru. Yang ketiga, ada skema kompensasi atau insentif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para pemilik angkot maupun supir angkot di Kota Bogor selama ini. Yang keempat, mungkin juga ada dialog terbuka antara pemerintah, supir angkot, dan masyarakat untuk mencari jalan tengah yang adil. Dengan solusi ini, kita harap kita bisa memastikan bahwa modernisasi berjalan seiring dengan
keadilan sosial. Untuk itu, sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, transformasi angkot di Kota Bogor adalah langkah menuju modernisasi transportasi. Tetapi modernisasi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mari kita dukung kebijakan ini dengan sikap kritis, penuh empati, dan partisipasi aktif. Semoga Kota Bogor dapat menjadi contoh kota yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi transportasi dengan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun kota yang modern, tetapi juga kota yang beradab dan peduli pada masyarakat. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.